Oke, kita mulai. Di sini gue mau jelasin gimana cara cara gue ngebaca struktur market dari chart polosan begini pun sebenarnya bisa, tapi gue kasih alat bantu untuk mempermudah, dan untuk sifatnya bisa lebih objektif buat yang belum terlalu peka dengan struktur market gitu. Sebenarnya versi-versi struktur market pun banyak ya, mau nyebutnya mekanikal kayak atau apa kayak, intinya kalau menurut gue gimana kita bisa merancang itu semua menjadi objektif gitu, nggak sekedar subjektif penilaian. Beda-beda orang nih bisa beda-beda penilaian atau beda-beda cara pandangnya gitu. Nah, di sini gue mau pakai alat bantu. Jangan dulu deh, sebelum ke alat bantu gue mau jelasin dulu. Versi gue nih struktur market itu cuma ada 2 gerakan. Pertama itu fase ekspansi, yang kedua fase koreksi, yang ketiga ya ekspansi lagi atau re-ekspansi. Cuma ada gerakan itu aja dalam market. Nah, di dalam fase koreksi itulah terjadi sideways. Ada yang simple pullback, ada yang agak lumayan, ada yang sampai dalam banget gitu pullbacknya atau koreksinya. Tapi intinya cuma ada 2 gerakan dalam struktur market. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, turunnya itu sebetulnya sifatnya lebih ke arah tertahan tidak naik gitu, tetapi kecenderungannya masih naik, misalkan gitu ya, saat bullish koreksi. Nah, gue kepengen ngajak lo semua untuk menilai market atau struktur market ini secara objektif. Gimana caranya? Jadi kalau gue bilang di monthly ini gold lagi naik, lo semua juga harus bilang naik. Itu disebut objektif. Bukan kayak misalkan koreksi itu dia harus ngenain minimal higher low, misalkan gitu ya. Secara mekanikal misalkan kayak gitu, harus minimal ngenain higher low dulu baru disebut dengan pullback. Sementara nandain higher low-nya itu tiap orang aja bisa beda-beda. Anggaplah seperti itu. Nentuin swingnya aja tiap orang beda-beda. Mau pakai swing yang modelnya kayak gimana. Nanti gue pun akan jelasin swing yang bakal gue pakai yang seperti apa. Sekarang gue mau nambahin satu indikator, di mana indikator ini akan ngasih gambaran ke kita. Kalau gue bilang A, lu juga pasti bilang A. Gue bilang B, lu juga pasti bilang B. Oke, gue tambahin MA50. Sekarang gue bakal bilang harga rata-rata yang ada di sini sekarang itu ada di atas MA50, dan gue nyebut sebagai ini tren naik. Mungkin nggak lo yang nonton, lo yang lihat akan bilang enggak, ternyata harga ada di bawah MA50 dan trennya sedang turun. Gue pakai MA50 sebagai batasan trennya lagi naik atau turun. Mungkin nggak lu bilang harga sekarang ada di bawah MA50? Kalau mungkin, jitak kepala gue. Ini yang disebut dengan objektif. Gue bilang A, lu pasti bilang A juga. Oke ya, udah ya.
kita tambahin EMA 50, artinya di monthly gold ini masih bullish meskipun sekarang lagi turun lumayan dalam. Ini masuk ke fase koreksi. Kenapa? Karena dia berhasil close di bawah low candle bullish. Berhasil close di bawah candle bullish. Yang awalnya cuma ketahan doang, di sweep doang nih karena ada imbalance terakhir di sini. Dikoreksi nih. Jadi kalau kita gambarin ya kurang lebih beginilah. Ini gold monthly itu gerakannya baru kayak gini strukturnya gitu. Walaupun setinggi itu tuh nggak ada, kalau menurut gue itu nggak ada swing kecil sih di situ. Cuma itu agak samar, harus digedein dulu candlenya tuh. Kayaknya enggak sih, kayaknya ini satu gerakan naik ekspansi itu kalau di monthly. Mungkin di weekly ya. Terus gue mau nambahin lagi satu alat bantu, yaitu MACD atau MACD atau MACD. Pastinya lo semua udah familiar ya. MACD juga bagus untuk ngasih gambaran ya, di mana fase ekspansi, di mana fase koreksi, yaitu ketika si histogramnya mulai lemah terhadap si signal line atau si garis merah ini, dan kembali ekspansi ketika si histogramnya menguat di atas signal line. Ini cakep banget. Dan ada histogram yang turun di bawah signal line, menandakan mulai lemah lagi. Artinya secara analisis MACD pun dia mulai koreksi di situ. Oke. Jadi cuma ada dua gerakan, ekspansi, koreksi. Nggak pakai drama-drama yang lain, ekspansi, koreksi. Dari sini aja kita udah bisa trading kok, Karena ini struktur market, kita mencari swing low, kemudian entry buy. Simpelnya gitu aja lah. Cari swing low, entry buy. Nah, mau pakai pola swing low yang seperti apa? Banyak sih versi-versinya ya, banyak versi swing low itu. Ada yang pakai candle kanan kirinya cukup satu-satu, yang paling tengah itu paling rendah. Ada juga yang perlu 5 candle, harus 2 candle di kiri dan 2 candle di kanan lebih tinggi dan lebih ya kayak gini. Kirinya ada 2, tengah paling rendah, kanannya ada 2. Nah ini swing. Atau yang cukup ini 1, 2, 3 swing. Yang penting candle akhirnya itu harus nge-break candle bearish, harus bersifat continue bullish gitu. Nah, kita hapus ya panahnya ya. Ketika si swing ini sudah terbentuk dalam sebuah koreksi, maka boleh dong gua entry buy di sini. Boleh kan entry buy di situ, dan TP 2, 3. Minimal 2 lah, nggak usah muluk-muluk. Prinsipnya gini, dalam sebuah koreksi itu kadang nggak cuma sekali doang bikin swing low. Kadang dia bisa sideways sampai berkali-kali. Nah, untuk tujuannya untuk menekan resiko, disaranin nih, gue saranin ya, kalau bisa jangan pakai 1R doang kalau bisa ya kan. Kalau bisa, kalau enggak ya juga cobain dulu 1R nggak apa-apa, gue nggak maksa.
Yang penting sedapatnya lo nangkep feel trading lu biar senyaman mungkin lah gitu. Tapi saran gue sih 2R, saran gue ya. Karena untuk mengantisipasi atau menekan resiko yang kalau misalkan sekali loss lu masih dapat plus 1 gitu. Kalau lu pakai 1%, lu masih punya 1% lagi. Dan kalau sideways-nya sampai berkali-kali, 2 kali loss, lu masih impas gitu, belum rugi. Kecuali sampai 3 kali loss, entry yang keempat baru profit. Nah, lu pun cuma minus 1. Kalau pakai 1% berarti cuma minus 1%. Lu bisa menekan resiko, tujuannya buat itu. Ya, ingat tujuannya untuk menekan resiko, karena trading ini bukan soal gaya-gayaan entry. Gue ingetin ya nih, khususnya buat pemula nih, buat newbie. Jangan kepikiran buat entry lo keren, sniper lah segala macem, terus lu screenshot lu bagiin ke teman-teman lu di grup. Udah katrok banget itu. Itu udah zaman jahiliyah, zaman gua dulu. Udah nggak ada kayak begitu lagi dalam kamus gua ya. Kita harus bisa menekan resiko dan taking profit yang jelas. Tujuannya biar akun kita tumbuh, berkembang. Tujuannya buat itu. Oke, misalkan di sini kan masih di fase koreksi ya, masih di fase koreksi di sini. Ternyata dia turun lagi di sini. Ini masih boleh entry kalau kayak gini. Di candle yang mana? Di candle yang sebelah kanannya udah lebih tinggi, yaitu di candle hijau yang situ. Bukan di candle hijau yang pertama ya, karena dia nggak kelihatan sih nih, nggak terlalu kelihatan dia lebih tinggi apa enggak. Kalau lebih tinggi bisa sih ngecek pakai ini nih, 16-16-31, 16-16-63 ya situ ya. Oke, ternyata di sini ya, itu udah lebih tinggi ternyata di situ, udah ngebentuk swing artinya. Oke, berarti di situ entry lagi dan re-ekspansi gitu. Struktur market ya gitu. Swing high, swing low, entry ketika strukturnya bullish, kita entry. Ya udah, kita profit yang masuk akal aja lah. Walaupun kita ngelihat di sini ada, nah kalau gue ya ngelihat kan ada yang panjang, sayang banget. Kalau lu mau, lu refine time frame-nya. Lu pengen bisa manfaatin profit di sini, lu refine time frame-nya. Oke. Jadi di dalam satu fase ekspansi ini ya, yang histogramnya ada di atas signal yang disebut fase ekspansi, maka di sini terdapat fase koreksi pada satu time frame di bawahnya yang bisa lo manfaatin buat entry juga. Contoh, di fase ekspansi itu kita mau cari koreksi dong, berarti di time frame weekly. Oke, udah berapa menit nih ya? 14 menit. Kita mau cari di time frame weekly. Nah ini ya, berarti dari situ sampai sini kali ya, atau sampai sini ya. Kan sama-sama bullish nih, di atas MA50 juga. Dan si MACD ini nunjukin ada di zona positif di atas 0. Kalau di atas zona 0 artinya si MACD ini kecenderungannya tren naik. Kalau di bawah 0 di zona negatif, kecenderungannya trennya turun.
sebetulnya ada makna manipulasi yang pernah gue bahas sih sebenarnya. Cuma di sini nggak perlu gue bahas dulu deh soal itu. Jadi gitu cara ngebaca MACD-nya ya, zona positif naik, negatif turun gitu aja sama EMA 50 ini. Maka ketika di weekly kita ketemu koreksi ya, yaitu bisa ada di sini ya kan, bisa juga ada di sini. Lu cek aja pokoknya yang bolong-bolong lah, gampangnya yang bolong aja, yang histogram sama si lain ini bolong gitu. Oke, banyak ya, kan banyak kan. Nah, peluang tuh banyak lo, makanya kuasain deh struktur market dan multi time frame. Lu tinggal aja cari swing low di situ, sesuai kriteria yang tadi gue jelasin, secara price actionnya seperti apa. Ngebentuk swing, terus candle bullish break di atas candle bearish. Yang mana nih? Nah, ini ketika bolong di sekitaran sini ya. Nah ini kayaknya udah deh. Berarti kan lu bisa entry di situ, ya nggak? Tuh itu udah loh. Lu bisa entry di situ. TP, langsung TP kebetulan. 2 sini. Lu cek di mana mulai lemah koreksi di sini kan. Cek mana pola swingnya terjadi di candle ini kan. Tuh valid break candle bearish high-nya dan bersifat continue bullish. Berarti kita mulai entry di situ. Mana swingnya? Ini. Entry. Oke, TP lagi. Udah TP. Di mana lagi koreksi nih? Mulai dari sini koreksi. Dia break. Sebenarnya ini udah bisa di sini. Cuma gede banget ya candlenya ya. Ya mau gimana? Secara objektif ya kayak gini. Udah apa? Udah nentuin cara pola swingnya seperti itu. Ya kita lakuin kayak gini. Yang penting TP, ya kan? Di sini lagi, di mana dia mulai lemah koreksi di sekitaran sini ya. Sini bullish belum break di sini. Benar nggak? Iya dong, objektif loh. Nggak mungkin gue bilang itu candle bullish ngebreak candle bearish, lu bilang nggak mungkin. Artinya entry di situ. Oke, udah cukup ya. Weekly udah cukup dan kebetulan profit semua. Dan di daily pun sama, lu kalau mau entry di daily ini kan fase ekspansi di weekly, betul nggak? Yang di sini nih, fase ekspansi di weekly. Pastinya ini ada koreksi di daily. Ini di daily ada koreksi. Lu cari aja. Sini nih, cari koreksi daily-nya. Banyak. Kan banyak lah. Nih, ada 1. Ini ada lagi bolong kayaknya, nih dia lanjut koreksi di sini 2. 3. Udah 3 aja lah ya. Ini yang keempat ada, anggaplah ini entry lagi. Dan setiap tren itu pasti ada ujungnya dong. Gak mungkin lu mau profit terus-terusan. Bahkan yang kita udah bener arahnya aja tetap bisa kemakan stop lossnya gitu loh. Dan itu udah kita antisipasi dengan cara tadi. Disaranin 2R. Biar ruginya tuh nggak rugi banget, dan bisa
recovery-nya nggak berat gitu. Oke, udah jelas dah ini. Lu sendiri udah bisa bikin entry-nya mau di mana setelah lu nonton beberapa menit ke belakang. Oke. Cara refine time frame, cara bikin ngatur multi time frame-nya gimana, dan cara lo nentuin fase koreksi dan ekspansinya gimana, dan cara price action entry dari swing low swing high itu gimana, udah ada semua. Oke, sampai di sini dulu video dari gua, semoga manfaat buat lo semua. Sekali lagi buat pemula, tolong bijaksana dalam trading. Oke, assalamualaikum.